Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu Iwanawat sekalian, Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini. Mari kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan
rahmat, hidayat, dan juga nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda belajar mendidik dari teladan terbaik di episode ke-8 pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti. Baik, Bapak Ibu Iwanawat sekalian, kita sudah masuk ke episode ke-8 ya pada malam hari ini, dalam acara belajar mendidik dari teladan terbaik, bincang buku Muhammad Sang Guru, karya Syekh Abdul Fattah Abu Budah yang diselenggarakan oleh Jogja Family Center, didukung oleh PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutesia, Iklon, Kitamart, Rumah Mesin, Zikron Studio, Wonderful Umroh, dan juga Rihal. Baik, pertemuan ke-7 kemarin kita sudah dibersamai oleh Ustadz Evan ya, masih dalam bab keteladanan menjadi metode pendidik utama Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada perlunya menjelaskan sesuatu yang di luar kebiasaan. Kemudian ada teori kerucut pengalaman Edgar Dale, orang bisa lebih mengingat apa yang dilakukan daripada hanya membaca, seperti itu ya. Kemudian juga mengajak peserta didik supaya untuk terlibat langsung. Baik, di sini sudah bersama kita ya, ada Ustadz Evan. Kita langsung masuk saja pada pertemuan ke-8. Kepada Ustadz Evan kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja pada Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di forum online untuk bersama-sama mengikuti agenda belajar mendidik dari teladan terbaik, bincang buku Ar-Rasul Al-Mu'alim yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah, dan agenda ini diselenggarakan oleh Jogja Family Center. Salawat beriringan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian? Semoga dimanapun kita berada senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Kita juga dalam kesempatan ini mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, dan mungkin tempat-tempat lain yang terkena musibah. Kita doakan semoga mereka semua diberi keselamatan, diberi kesabaran, dan dimudahkan segala urusannya sehingga bisa pulih dan beraktivitas sebagaimana sedia kala. Baik Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kita belajar mendidik dari teladan terbaik, yaitu membedah kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim. Kita memasuki pertemuan ke-8 dan kemarin kita sudah masuki pertemuan ke-7. Di awal materi kemarin kita membahas berkaitan dengan dalil laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada koreksi sedikit di PowerPoint kemarin dan juga di penyampaian saya kalau tidak salah, ada kekurangan lafaz lakum dalam ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi saya memohon maaf dan semoga sudah diperbaiki di sini. Yang maknanya adalah bahwa Rasulullah adalah teladan bagi umatnya dalam semua aspek. Budi pekerti, perbuatan, dan sikap adalah salah satunya. Dan ini dibuktikan oleh rekomendasi Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika Nabi Muhammad SAW kesulitan meminta umatnya untuk bertahalul dan berkurban
pasca sulhul Hudaybiyah, pasca perjanjian damai Hudaybiyah. Rasulullah memerintahkan sahabatnya, umatnya untuk segera berkurban dan bertahalul karena sudah mencapai kesepakatan perjanjian damai. Tapi pada waktu itu sebagian umat Islam enggan gitu ya. Dan akhirnya Ummu Salamah merekomendasikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memulai terlebih dahulu, tahalul dulu dan juga berkurban dulu. Begitu Rasulullah memulai tahalul dan berkurban, ternyata para sahabat pun akhirnya mengikuti. Ini juga tanda kecerdikan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian hadis ke-19, yakni ada seorang sahabat yang bertanya tentang waktu sholat. Kemudian Rasulullah meminta sahabat ini untuk tinggal bersama Rasulullah 2 hari. Maksudnya mengikuti sholat bersama Rasulullah 2 hari. Selama 2 hari itu pula Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah kapan waktu sholat, kapan azan, kapan iqamah, sehingga sahabat yang tadi bertanya ini akhirnya mengerti kapan waktu sholat. Kemudian hadis ke-20, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah cara berwudu. Rasulullah kemudian langsung meminta seseorang untuk mengambil bejana dan Rasulullah wudhu di depan sahabat yang tadi bertanya. Ini menunjukkan dari hadis-hadis ini betapa praktik atau metode pembelajaran secara langsung itu memudahkan murid untuk belajar. Hadis ke-21 juga sama, tapi kisahnya dari Utsman bin Affan, yaitu ketika mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Lalu hadis ke-22 yang juga cukup menarik, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas mimbar. Jadi ketika posisi berdiri, Rasulullah sholat di atas mimbar, dan ketika akan sujud, Rasulullah mundur terlebih dahulu ke tempat pengimaman, baru kemudian sujud. Ketika berdiri, Rasulullah naik lagi ke mimbar. Nah, perbuatan ini ternyata merupakan cara Rasulullah untuk mendidik para sahabat, terutama orang-orang yang biasa, mungkin orang-orang yang tidak sedang di saf pertama, sehingga bisa melihat secara langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat seperti itu. Dan itu bukan sholat pura-pura, ya, bukan sekedar ini saya tunjukkan caranya sholat, tidak, tetapi benar-benar sholat fardiyah, sholat jamaah, dan Rasulullah berada di posisi mimbar dan juga turun ke pengimaman ketika sujud. Maka ilmu itu akan sangat mudah didapat ketika diajarkan atau dipraktekkan secara langsung. Dan tentu saja perjuangan untuk mendapatkan ilmu tidak mudah dan tidak sekedar dengan angan-angan saja. Maka ulama pernah menyampaikan, laukana nurul ilmi yudroku bilmuna, maka nayat kofil bariyati jahilah. Kalau seandainya ilmu itu bisa didapatkan dengan angan-angan saja, maka tidak tersisa di bumi ini orang-orang yang bodoh. Kemudian kemarin juga ada kekeliruan warna ya, di tiga slide terakhir. Jadi 3 slide terakhir seharusnya berwarna orange karena tidak bersumber dari kitab Ar-Rasul Al-Mu'ad. Kita lanjutkan di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-8. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan berkaitan dengan hadis selanjutnya, kita ingin mengulas terlebih dahulu beberapa ayat tentang pendidikan. Pertama, mari kita perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Ini adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Dan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya kelak dijadikan nabi. Jadi tidak sekedar dijadikan alim atau soleh atau baik, tapi jadi nabi juga. Doanya, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Yang akan kita soroti dari beberapa ayat yang serupa dengan ini adalah urutannya. Ini adalah urutan yang biasa dalam risetnya para mufassirin atau cendekiawan hari ini, yaitu urutan tilawah, tazkiyah, dan juga taklim. Tilawah, tazkiyah, taklim. Jika ingin mencari jurnal atau eh, penelitian hari ini tentang ayat ini, bisa menggunakan tiga kata kunci tersebut: tilawah, tazkiyah, dan taklim. Urutannya di dalam ayat ini, yang pertama adalah tilawah, yatslu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Kemudian yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mendidik mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan juga hikmah, dan menyucikan mereka. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana telah kami sempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang rasul di antara kalian. Yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, menyucikan mereka, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan juga hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di sini ada tambahan, yaitu mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Tapi diperhatikan urutannya. Ada yang berubah, yaitu dari yang yuzakkikum di nomor 3, mensucikan di nomor 3, di ayat 150 menyucikan di nomor 2. Begitu pula dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 2 juga sama. Yakni huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dari sini urutan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkiyah itu bukan terakhir, tetapi tazkiyah itu nomor 2. Dan disinilah ada hikmah yang disampaikan. Pertama, kita pahami dulu arti masing-masing. Tilawah adalah tahapan menyampaikan akidah atau ajaran yang benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi tilawah itu menyampaikan apa adanya. Sedangkan tazkiyah adalah upaya membersihkan hati dari segala bentuk kesyirikan, kemaksiatan, dan juga perilaku tercela baik zahiran wa batinan, atau yang nampak ataupun yang tersembunyi. Lalu taklim. Kalau tilawah itu menyampaikan apa adanya, kebenaran yang memang perlu disampaikan, sedangkan taklim itu mendidik sesuai dengan prosesnya. Nah, di sini ada dua pendapat berkaitan dengan hikmah. Banyak ulama menyebutkan yang disebut hikmah adalah sunnah, sedangkan di dalam jurnal ini yang disampaikan adalah ilmu-ilmu lain yang terdapat hikmah, seperti ya, ilmu yang kita pelajari dari alam, sosiologi, dan seterusnya. Di sini dapat kita pahami bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa menyucikan hati diperoleh ketika tilawah dan taklim. Nabi Ibrahim beranggapan bahwa hati yang suci itu diperoleh ketika sudah tilawah dan sudah taklim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita tidak bisa taklim, tidak bisa mendidik sebelum mensucikan hati mereka.
Jadi syarat ilmu masuk ke dalam hati mereka, ke dalam hati orang-orang yang didakwahi adalah disucikan dulu hatinya, dibersihkan dulu hatinya, dihindarkan dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan serta perilaku tercela. Inilah mengapa dalam aspek pendidikan kita mengutamakan adab daripada ilmu. Karena adab itulah yang menentukan apakah ilmu yang selanjutnya diajarkan akan masuk ataupun tidak. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan karena ini kemarin berkaitan dengan tazkiyatun nafs dan ada juga tanda diterimanya amal soleh. Ya. Ada 4 tanda diterimanya amal soleh. Yang pertama adalah dimudahkan dalam beramal soleh untuk selanjutnya. Inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda diterimanya amal soleh adalah amal soleh yang lain. Kemarin sudah kami sampaikan bagian pertama ini. Selanjutnya nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2 adalah merasakan nikmat dan manisnya ibadah selama di dunia. Di sini Ibnu Athaillah menyampaikan, man wajada samrota amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil kubuli ajilan. Barang siapa mendapatkan buah amalnya disegerakan, itu adalah tanda bahwa amalnya langsung diterima. Ya, seandainya kita berdoa setelah kita beribadah, meminta kepada Allah dan kemudian doa tersebut diterima, boleh jadi itu adalah tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau menyampaikan bahwa tanda amalan diterima selalu merasa bahwa amalannya kurang. Bukan dalam artian tidak tenang, tetapi ingin beramal lebih. Tanda diterimanya amal soleh adalah saat hati merasa bahwa amal soleh kita masih hina dan kecil. Ya. Bukan dalam artian putus asa, kemudian apa dalam proporsi yang negatif, ya, tetapi justru bentuk yang positif, yakni ingin beramal lebih banyak lagi. Kemudian merasakan ketenangan hati. Ini disampaikan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97, siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka itu orang yang beriman, maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Hatinya jadi lebih tenang, merasa mudah segala urusan, dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Selanjutnya kita memasuki metode, mohon maaf, kita masih di metode pertama, yakni keteladanan, dan ini adalah hadis terakhir. Mohon maaf, 2 hadis terakhir, ya. 2 hadis terakhir di metode ini. Yang pertama adalah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu seorang sahabat Ansor, dan beliau adalah sahabat Ansor yang meriwayatkan hadis terbanyak. Ya. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marra bi gulamin, melewati seorang anak, wa huwa yasluhu syatan, dan dia sedang menguliti seekor kambing. Faqala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan kepada anak ini, tanahha hatta uriyaka, menyingkir atau geser sedikit, saya mau ajari caranya. Fa'adkhala yadahu bainal jildi wal lahmi, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya di antara kulit dan juga daging. Fadahasa biha hatta tawarat sebelah itu. Kemudian memasukkan seluruh tangannya sampai ke ketiak itu. Waqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ya gulam hakada faslu, wahai anak, ya, atau bocah gitu, wahai anak, beginilah caranya. Sekarang silakan kuliti. Jadi ini kalau dalam proses pengulitan itu biar batas antara kulit dan daging itu bisa lebih jauh, ya, sehingga tangannya dimasukkan dulu untuk mengurai apa, ya, kalau pernah menguliti
tahu ya. Jadi ada biar apa serat-seratnya itu mudah untuk dipotong seperti itu. Summa madha fasolla. Kemudian Rasulullah pergi dan sholat walam yatawadda dan tidak berwudu. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Majah dalam bab berkaitan dengan wudu. Karena setelah ini kita mendapati bahwa daging ataupun menyentuh kulit dan daging hewan itu tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya hadis ke-24 masih dari hadis Ibnu Majah dan ini dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, mohon maaf nih, ada yang tertukar. Ini berarti hadis terakhir berkaitan dengan metode keteladanan. Selanjutnya di metode berikutnya kita masuk ke mengajarkan syariat secara bertahap. Ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam asy-syara'i' bitadrij. Yani Rasulullah itu mengajarkan syariat dengan bertahap. Hadis pertamanya adalah dari Ibnu Majah dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu pernah tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Jundab bin Abdullah. Wa nahnu fityanun hazawira. Dan kita adalah orang-orang muda, muda nih, maaf, ini bukan muda, muda. Hazawira, usianya sekitar akil balik. Jadi bisa dibilang ya 13, 14, 15, 16 ya sekitar itu. Remaja yang sebenarnya dalam Islam tidak ada remaja nih. Jadi usia hazawirah ini sekitaran akil balik. Fata'allamnal iman, kemudian kita belajar keimanan qabla an nata'allamal Qur'an. Kita belajar tentang iman sebelum kita belajar Al-Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'an fasdadna imanan. Lalu kami belajar Al-Qur'an sehingga bertambahlah keimanan kami. Dari sini kita bisa lihat prioritas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik generasi muda. Yang diprioritaskan adalah keimanannya dulu, kecintaannya dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemahamannya terhadap tauhid, pemahamannya terhadap akidah, keimanan dan seterusnya, baru memasuki Al-Quran ayat-ayatnya dan juga isi kandungan di dalamnya. Dengan demikian, ketika mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya, membacanya dan menghafalkannya, maka keimanan yang dirasakan para sahabat itu menjadi lebih banyak. Dan ini urutan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ke-25. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga Muslim, dan lafadznya milik Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahasa Mu'ad bin Jabal ilal Yaman. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal ini diperintahkan untuk ke Yaman. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab pada waktu itu bisa Nasrani dan juga bisa Yahudi. Fada'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka dakwahilah mereka untuk bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika, seandainya mereka taat untuk bersyahadat dan juga ya bersyahadat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, fa'lamhum annallaha faradu alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka ajarilah mereka bahwa telah diwajibkan kepada mereka untuk sholat 5 waktu setiap hari dan malam.
Gitu. Maksudnya dalam sehari semalam itu ada sholat 5 waktu. Inhum atau ulaka bidzalika, seandainya mereka sudah taat untuk sholat 5 waktu, fa'akhbirhum anallaha aftaradu alaihim shadaqah. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa diwajibkan kepada mereka sedekah. Tukhadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir. Fa'in hum ata'u lidzalika, seandainya mereka sudah menaati ini, fa'iyyaka wa qaraima amwalihim, maka tugasmu adalah menjaga harta mereka. Hormatilah harta mereka. Kemudian wattaqi da'watal madlum, maka takutilah doa orang-orang yang teraniaya, sebab fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya antara orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizalimi, dan juga Allah tidak ada hijab di antara keduanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim memberikan kita juga petunjuk berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat atau menyampaikan syariat. Mari perhatikan pertama, Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk mengajak syahadat terlebih dahulu. Itu dulu yang mereka diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau sudah mau, kalau sudah bersyahadat, baru diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini dijalankan dulu. Baru kalau sudah sholat 5 waktu, ajarilah mereka bahwa mereka diwajibkan sedekah atau zakat di sini ya. Karena yang wajib zakat diambil dari harta mereka orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir. Baru setelah mereka menunaikan ini, maka hormatilah harta mereka dan takutilah doa-doa yang teraniaya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz pesan untuk berdakwah secara tadriji atau bertahap. Tidak langsung, oke, pertama dakwahilah untuk bersyahadat. Sudah bersyahadat, nah langsung semua kewajiban disampaikan. Nah, tentu ini menjadi beban bagi orang yang baru pertama kali mengenal Islam. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk ada tahapannya. Sholat 5 waktu dulu, sampaikan bahwa itu wajib. Kemudian yang kedua, baru sampaikan kewajiban zakat. Maka di sini ada pelajaran dari uh, Syekh Abdul Fattah Bubudah. Wa min fawaidi hadzal hadis al-katsirah. Dan sesungguhnya faidah atau pelajaran dari hadis ini sangatlah banyak. Al-badru al-bad'u bil ahami fal ahami fit da'wah wa ta'lim. Memulai dari yang paling penting adalah hal yang penting dalam dakwah dan pendidikan. Jadi ini kata-katanya menarik ya. Memulai dari yang paling penting adalah hal yang penting dalam dakwah dan ibadah. Jadi dalam dakwah dan juga pendidikan, maaf, dalam dakwah dan pendidikan, hal yang penting itu juga adalah menyampaikan prioritas atau urgensi. Mana sih yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Dan ini juga berkaitan dengan proses pertumbuhan manusia. Kita tidak bisa merubah atau meminta manusia berubah 100% gitu ya. Dari yang sebelumnya begini 180 derajat kemudian berubah. Ya walaupun ada yang demikian dan sangat bisa diarahkan atau diupayakan, tetapi umumnya pertumbuhan orang atau perubahan dalam diri seseorang itu sifatnya sedikit demi sedikit. Dan itu perubahan yang sedikit itu adalah hal yang baik di dalam Islam dan sangat dihormati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini memerintahkan perubahan yang dimulai dari syahadat dulu baru sholat dulu.
id al-mutalabah bijami syara'i maratan wahidatan tujabu at-tanfir. Sebab seandainya meminta orang untuk memahami semua syariat sekaligus, maka yang terjadi adalah tanfir atau semua orang lari sekaligus. Wa kadza al ilqa jami'il ulum ala muta'allim dif'atan wahidatan. Dan begitu pula menyampaikan ilmu kepada murid atau muta'allim dalam sekali waktu. Yu'addi ila taddi'il kulli. Maka ini membuat orang-orang atau murid-murid tadi kabur. Jadi ada tahapannya, pelan-pelan, tadriji, bertahap, tidak sekaligus, apalagi mengharapkan perubahan yang langsung 180 derajat. Justru pendidikan adalah menikmati proses-proses yang lambat ini mungkin ya. Proses-proses yang pelan, lambat, bahkan cenderung ada maju, mundur, dan seterusnya. Dan ini adalah proses yang sangat perlu dinikmati oleh pendidik. Ini juga menentukan apa juga diharapkan kesabarannya dan juga keikhlasannya dengan berbagai macam proses yang terjadi dalam peserta didik. Kemudian penjelasan tambahan dari Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' al-Bayan al-Ilmi. Ini direkam dalam kitab Ar-Rasulul Mu'alim dan disampaikan kisah dari Yunus bin Yazid. Ini adalah seorang muhadis, ya seorang uh, periwayat hadis, dan dia mendapatkan pesan ini dari gurunya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau juga muhadis. Sehingga Yunus bin Yazid ini adalah murid dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri menyampaikan kepada Yunus bin Yazid seperti ini. Ya Yunus, la tukabir al-ilma fa innal ilma audiyah. Wahai Yunus, jangan kamu sombong dengan ilmu, sebab ilmu adalah lembah. Fa ayyuha akhadta fiha, mana saja kamu mempelajarinya, qata'a bika qabla an tabligu. Kamu akan berhenti sebelum sampai kepadanya. Meski demikian, ambillah ilmu perlahan. Khud ma'al ayyam wal layali. Ambillah ilmu itu perlahan, hari demi hari, malam demi malam. Wala ta'khudil ilma jumlatan. Dan jangan kamu ambil ilmu itu dalam sekali waktu, langsung banyak. Sesungguhnya fa'inna man roma akhiduhu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu itu dalam jumlah yang banyak sekali waktu, maka juga akan hilang darinya sekali waktu. Ya sebagai contoh hafalan misalkan, ya, kita hafalan berusaha menghafalkan 2 halaman dalam satu waktu atau sekali duduk. Pengennya 5 menit hafal, ya insya Allah mungkin 10 atau 15 menit bisa hafal ya. Tapi lupanya juga cepat juga. Maka lebih baik sedikit demi sedikit. Walakin nasyai'a ba'da syai'i ma'al ayyami wal layali. Maka ambillah ilmu itu sedikit demi sedikit seiring bergantinya siang dan malam. Dan pesan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri ini kepada muridnya Yunus bin Yazid hari ini sudah diteliti, yaitu terbukti ilmiah yang disebut dengan spaced repetition method atau pengulangan berjarak. Pengulangan berjalan atau spaced repetition adalah strategi belajar yang terbukti ilmiah. Jadi ini ada evidence-nya terbukti secara ilmiah dengan fokus pada pengulangan materi dan memberi jarak waktu belajar. Jadi dikit-dikit saja kemudian diulangi sehingga tidak langsung banyak seperti itu. Sehingga membuat orang bisa mengingat lebih banyak materinya. Kalau tanpa jeda terus-terusan, otak akan mengalami kelelahan. Materi jadi sulit diingat, sulit diimplementasikan, dan
belajar rasanya jadi tidak menyenangkan. Ini sekedar tambahan. Hadis berikutnya berkaitan dengan mengajarkan syariat secara bertahap. Ini dari Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Dari Muhammad bin Fudail an Atta atau Ibnu Sa'id. Dari Abi Abdurrahman atau dan dia adalah As-Sulam Al-Mukri. Dikatakan haddatsana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam asra ayatin fala ya'khuduna fil asril ukhra yu'allimu ma hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal amal. Seorang qori dari golongan sahabat Nabi bercerita kepada kami bahwa mereka pernah mempelajari 10 ayat Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka tidak beranjak ke 10 ayat lainnya sampai mereka mengetahui setiap ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Jadi belajar 10 ayat terlebih dahulu, dihafalkan boleh, kemudian mempelajari kandungannya, apa saja yang bisa diamalkan dari 10 ayat tadi, baru kemudian berpindah ke 10 ayat yang lain. Ini suatu hal yang luar biasa. Itulah mengapa hari ini kita mendapati tafsir begitu bisa sangat tebal ya, dalam menjelaskan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Karena ditelaah oleh para sahabat, sejak para sahabat sudah sangat banyak. Dan tafsir hari ini tentu saja didasarkan dari perkataan-perkataan para sahabat, hadis-hadis, sehingga semakin kaya pemahaman dan juga kandungan dari setiap ayatnya. Selanjutnya, mohon maaf, hadis ke-27, yakni dari At-Tabari dalam tafsirnya tafsir At-Tabari, yakni hadis dari Husain bin Waqid, dari A'mas, dari Syakik Al-Bakhi, dari Ibnu Mas'ud. Qala, dikatakan kana rajulun minna, salah seorang di antara kami, idza ta'allama asra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihinna. Salah seorang dari kami, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mempelajari 10 ayat Al-Quran, tidak akan beranjak ke ayat yang lainnya sampai dia mengetahui artinya dan bisa mempraktikkannya. Hampir sama ya dengan hadis yang tadi, dan ini sebagai penekanan bahwa setiap ayat yang kita baca dalam Al-Quran sebenarnya ada upaya implementasinya. Dan itulah yang membuat kita semakin memperbaiki diri sehingga Al-Quran itu bisa menjadi pedoman di dalam hidup kita. Maka ada pesan dari Sufyan As-Sauri. Beliau ini berpesan kepada anaknya, direkam dalam kitab Sifah As-Saffah. Beliau menyampaikan, ya bunayya, idza katabta asyrata ahrufin, wahai anakku, seandainya kamu telah menulis 10 huruf, fanzur, maka lihatlah, hal tara nafsaka ziyadatan fi masyika wa hilmika wa wiqarika. Apakah ada peningkatan dalam langkahmu, dalam kemurahan hatimu atau dalam akhlakmu, dan juga dalam martabatmu. Fa in lam yazidka, kalau tidak ada peningkatan apa-apa, fa'lam, maka ketahuilah annahu la yadurruka wa la yanfa'uka. Maka ketahuilah seperti sungguhnya 10 huruf yang kamu tulis tadi, yang kamu pelajari tadi, tidak merugikanmu dan juga tidak memberimu manfaat. Maka sebenarnya bukan kemudian ilmunya yang tidak bermanfaat, bukan ilmu yang ditulis tadi tidak bermanfaat, tetapi setelah ditulis tadi, maka apa yang bisa diambil hikmahnya, apa yang bisa diubah dari perilakunya. Bukan kemudian yang 10 tadi tidak bermanfaat, bukan.
Nah, maka bermanfaat atau tidaknya suatu ilmu bukan tergantung pada ilmunya, tapi tergantung pada orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Apakah ketika ilmu itu didapatkan, itu merubah dirinya menjadi lebih baik atau tidak? Ilmu insya Allah selalu baik. Ilmu insya Allah membawa kepada kebaikan. Tentu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang baik. Namun ilmu itu akan merubah seseorang atau tidak tergantung pada dirinya sendiri. Setelah dia mempelajarinya, setelah dia mendapatkan hikmah darinya, adakah dia berupaya merubah diri dengan ilmu tersebut atau tidak? Maka alangkah baiknya ketika belajar sesuatu atau mendalami sesuatu itu sifatnya pelan-pelan saja, tidak terburu-buru. Setiap perubahan atau setiap ilmu yang didapatkan itu menjadi perubahan dalam dirinya. Karena seandainya terburu-buru, maka itu menyebabkan banyak hal. Salah satunya ini adalah kaidah ya dalam dunia keilmuan, yakni man istajala asyai'a qabla awanihi ukida bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru terhadap sesuatu padahal memang belum saatnya, maka akan terhalang untuk memperolehnya. Jadi memang sebaiknya pelan-pelan atau tadriji, bertahap ya setidaknya dalam menimba atau menuntut ilmu. Dan hari ini kita dapati ya, karena saya juga guru di usia SMP atau SMA, ada saja anak-anak yang sifatnya kurang lebih ya, ya FOMO bisa dibilang, atau takut kalau ketinggalan. Jadi ingin sekali seperti A atau seperti tokoh B seperti itu, sehingga dia merasa belajar yang ada di sekolah itu belum cukup cepat untuk membuatnya sukses atau membuatnya lebih baik, sehingga tidak sabar ingin meraih kesuksesan dari ilmu yang dipelajari. Padahal masih banyak yang harus perlu dipelajari, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan inilah yang disebut dengan ya terburu-buru tadi. Maka di dalam Islam dan juga para cendekiawan hari ini itu menyebutkan satu hal yang disebut dengan metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran dan pemahaman seseorang tentang proses berpikir dan proses belajar dirinya sendiri, melibatkan perencanaan, pemantauan, evaluasi, strategi kognitif untuk mencapai tujuan belajar secara lebih efektif. Metakognisi itu kurang lebih adalah dirinya tahu seberapa berilmu dirinya, ya. Tahu atau tidak tahu. Sebenarnya saya ini sedang tahu atau saya ini sedang tidak tahu. Dan metakognisi itu dibagi jadi empat bahkan oleh para cendekiawan, yaitu orang yang tahu dirinya tahu, orang yang tahu dirinya tidak tahu, orang yang tidak tahu dirinya tahu, dan orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Dan jauh sebelum metakognisi ini disampaikan di tahun 1976, para ulama Islam sebenarnya pernah menyampaikan ini, yaitu dalam Ar-Rijal Al-Arba'ah, yaitu rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Dan ini semua bagian dari metakognisi tadi ya. Maka betapa kayanya sebenarnya ilmu-ilmu dan khazanah keilmuan Islam, dan kita hari ini sangat bisa sekali menimba ilmu-ilmu dari para ulama terdahulu. Metakognisi ini juga menentukan seseorang itu akan bersikap seperti apa terhadap ilmu yang dipelajari. Kalau dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, kecenderungannya adalah sombong. Jadi dia tidak tahu, merasa dirinya tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, sehingga taunya, taunya orang tadi adalah dia tahu seperti itu. Dan ini juga bagian dari metakognisi yang disampaikan oleh para ulama seperti itu. Kita memasuki metode berikutnya. Jadi memang metode kedua itu hanya ada beberapa hadis dan kita bisa memasuki metode ketiga. Di metode ketiga ini berkaitan dengan riayatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fit ta'lim wal fil ta'limil idal wal ba'du anil imla, yaitu penekanan Rasulullah terhadap
pendidikan yang bijak. I'tidal itu bisa moderasi, moderat gitu ya, adil atau bijak. Wal ba'du anil imam, dan menghindari kebosanan. Mari kita simak beberapa hadisnya. Yang pertama adalah dari Imam Bukhari dan juga dalam kitab Kitabul Ilmi, judul babnya adalah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izah wal ilmi kaila yang firu. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memburu-buru atau melanjutkan nasihat dan ilmu agar mereka tidak lari atau mereka tidak kabur. Dan dalam kitab Muslim fi Sahihihi, dalam Sahih Muslim, dalam bab berjudul Al-Iqtisad fil Mau'idah atau hemat dalam memberikan nasihat. Lafadznya milik Imam Muslim. Dari Ahmas, dari Syafiq Al-Balkhi, dari Abi Wa'il, qala kunna julusan inda babi Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk di pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah Al-Abadilah Al-Arba'ah, ya, seorang perawi hadis juga, sahabat Rasulullah yang dekat, dan pada waktu itu usianya masih muda. Nantaziruhu, dan kita sedang menunggu Abdullah bin Mas'ud ini. Famar Robina Yazid bin Muawiyah An-Nakhai, dan Yazid bin Muawiyah An-Nakhai ini sedang lewat. Fakulna, kemudian kami berkata kepada Yazid tadi, a'limhu bimakanina, kabari Abdullah bin Mas'ud, kita ini sedang di sini. Pada khola alaihi, kemudian Yazid bin Muawiyah ini masuk bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Falamma yalbas an kharaja alaina Abdullah. Kemudian setelah selesai, keluarlah Abdullah bin Mas'ud. Faqala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inni ukhbir bimakanikum. Saya dikabari bahwa kalian sedang di sini. Fama yamna'uni an akhruja ilaikum. Tidak ada yang mencegahku untuk ketemu kalian. Illa karohiyah an umillakum, kecuali saya khawatir kalian akan bosan. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'idah fil ayyam mukhafatas sa'amah alaina. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelang-nyelingkan hari demi menjaga kami agar tidak bosan. Jadi Rasulullah juga memperhatikan sisi manusiawi dari para sahabat, dan juga ditiru ini oleh para sahabat, bahwa ada masanya murid-murid atau orang-orang yang sedang belajar itu bosan. Makanya diselang-selingkan atau ya waktunya diberikan jeda sehingga tidak terus-menerus. Hadis ke-29 kurang lebih sama, yaitu kitabnya masih di Kitabul Ilmi, babnya yang berbeda dalam Bukhari, dan kalau dalam Muslim babnya sama. Ini dari Mansur, dari Syakib, dari Abi Wa'il, karena Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Yudhakirun nas fi kulli khamis. Suatu Abdullah bin Mas'ud itu selalu menasihati orang-orang di hari Kamis. Faqala lahu rajulun, kemudian salah seorang di antara mereka berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, inna nuhibbu hadisaka wa nastahihi. Sesungguhnya kita suka dengan nasihatmu dan kita merindukannya. Wala wadidna annaka hadastana kulla yaumin. Maka kita pengen nih mendengar nasihatmu setiap hari. Faqala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma yamna'uni an uhaddisakum illa karahiyatu an amal lakum. Tidak ada yang melarangku menasihati kalian kecuali saya khawatir kalian akan bosan. Wa ini atau khawwalukum bil mau'izah. Maka saya menyelang-nyelangkan nasihat kepada kalian. Kama kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatakhawwalana biha mukhafatas samah alaina. Mohon maaf ini salah ketik. Maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyelang-nyelingkan hari
khawatirnya orang-orang akan bosan. Dari sini ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyampaikan, yustafadu min hadzal hadis istihbabu tarkil mudawamah fil jiddi fil amal. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyampaikan, pelajaran dari hadis ini sebaiknya tarkul mudawamah, meninggalkan terus menerus atau meninggalkan rutinan dalam mencurahkan tenaga untuk beramal soleh. Khosyatal malal, khawatir kalau merasa bosan. Ini bukan berkaitan dengan istiqomah ya, berbeda lagi, tetapi yang dimaksud di sini adalah fil jiddi fil amal, yaitu tenaga yang dicurahkan sepenuhnya untuk beramal soleh. Jadi satu amalan soleh dalam satu hari itu sudah cukup menguras banyak tenaga, banyak resource, banyak sumber daya, dan itu dilakukan setiap hari. Wa in kanat muwazabah matlubah, dan seandainya memang ingin dilakukan setiap hari atau memang dibutuhkan untuk waktu-waktu yang rutin, maka imma kulla yaumin ma'a adami takalluf, dilakukan setiap hari tetapi tidak membebankan, boleh. Wa imma yauman ba'da yaumin, atau diselang-selingkan harinya, atarku li ajli rohah, untuk di agar ada masa istirahat. Wa yakhtalifu biikhtilafil ahwali al ashkhas, dan ini memang keadaan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Ad-dobit al-hajah ma'a mura'ati wujudin nasyad, keadaan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda untuk setiap orang, dan juga motivasi yang berbeda-beda juga. Maka kita juga harus memahami itu pada orang lain. Maka Allah mencintai kemudahan dan tidak mempersulit kita dalam beramal. Kalau memang bisa beramal setiap hari dan tidak membebankan, maka dilaksanakan. Tentu yang dimaksud amal di sini bukan amal yang sunnah, ya, amal yang wajib. Mohon maaf, bukan amal yang wajib nih, amal yang sunnah. Kalau amal yang wajib tentu kita setiap hari harus melakukan, misalkan sholat 5 waktu dan seterusnya. Dan itu juga bukan sifatnya takaluf ya, tidak ya taklif, tapi tidak membebankan dengan beban yang sangat besar seperti itu. Sebagai contoh, yang dimaksud di dalam hadis ini misalnya, kita anggap puasa. Kalau puasa itu kan beban yang sangat besar, maka puasa setiap hari pun tidak direkomendasikan gitu. Ya, puasa yang paling banyak yang bisa kita lakukan dan hukumnya sunnah adalah puasa Daud. Itu pun selang-seling. Hari ini puasa, besok kosong, besoknya lagi puasa. Bukan setiap hari berpuasa seperti itu. Sehingga ini contoh dari berselang-seling sehingga ada celah untuk beristirahat. Dan dari sini kita juga bisa menilai bahwa kondisi setiap orang untuk melaksanakan amal itu berbeda-beda. Maka tidak selayaknya kita, apalagi sebagai manusia, untuk menilai kadar amal orang lain. Justru sebaiknya kita menilai kadar amal kita sendiri, ya. Menghisap atau menghitung kadar amal kita sendiri. Tidak perlu menghitung-hitung orang lain, oh sudah ini masanya misalkan mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara yang terkena musibah, yang lain sudah donasi kok ini belum donasi, yang lainnya sudah ngepost kok ini belum ngepost ya. Menghitung-hitung amalan apa yang sudah dilakukan orang lain, padahal yang paling penting yang dilakukan ya menghitung amalan diri sendiri. Kita tidak tahu ada apa yang terjadi pada orang lain, boleh jadi keadaannya juga sedang sulit, boleh jadi juga ada sesuatu yang menghalangi dia untuk sekedar ngepost. Banyak hal yang bisa terjadi. Maka itu yang patut untuk kita waspadai. Sebaiknya kita menimbang dan memperkirakan amal-amal kita sendiri. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah ya, Bapak Ibu Iwan sekalian, malam hari ini kita mendapatkan dua metode pendidikan Rasulullah SAW ya, yang yaitu metode kedua dan metode ketiga. Tadi metode kedua dia mengajarkan syariat secara bertahap, gitu ya, tidak langsung semuanya sekaligus. Kemudian yang metode ketiga adalah penekanan terhadap pendidikan yang bijak dan menghindari kebosanan. Baik, Bapak Ibu Iwan sekalian, silahkan jika yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat. Silakan. Baik, Kak Iza sudah raise hand ya di sini. Silakan Kak Iza bisa menyampaikan pertanyaannya atau diskusinya. Assalamualaikum Pak Ustadz, suara saya sudah masuk Pak. Waalaikumsalam. Sudah masuk. Silakan Kak Iza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak Ustadz, mengenai 4 tanda diterimanya amal solih tadi ya Pak Ustadz. Yang pertama kan dimudahkan dalam beramal solih yang selanjutnya. Kedua, merasakan nikmat dan manisnya ibadah selama di dunia. Yang ketiga, selalu merasa bahwa amalannya kurang. Kemudian yang keempat, merasakan ketenangan hati. Pertanyaannya, apakah 4 tanda ini harus dirasakan bersamaan atau hanya salah satunya saja atau bertahap, yang pertama dulu, kedua dulu, ketiga dulu, atau keempat dulu? Kemudian, yang terkait poin selalu merasa amalannya kurang, ini nih apakah termasuk overthinking ya Pak Ustadz? Kayak misal nih, misal tahajud itu ya 6 rakaat pun nggak apa-apa gitu atau 8 rakaat pun nggak apa-apa. Tapi karena kita overthinking, kayaknya kurang, akhirnya 12 sampai ngantuk gitu. Apakah kayak gitu termasuk overthinking atau enggak gitu? Kemudian yang ketiga, bertahap dalam belajar. Jadi kan juga sempat disampaikan contohnya mengajarkan 10 ayat dulu dan tidak mengajarkan 10 ayat yang baru atau yang lainnya sampai 10 ayat yang sebelumnya dipahami. Ini kan berarti kayak, oh yaudah kita tunggu pengulangan dulu nih sampai paham bener gitu 10 ayat yang sebelumnya. Tapi kalau case-nya di dunia nyata, kira-kira pengulangan ini untuk dipahami itu sampai berapa lama atau sampai berapa kali Pak Ustadz? Karena secara kondisi orang kan ada yang memang cepat belajar, ada yang sedang, ada yang lambat, dan ada yang lambat sekali. Kalau untuk yang lambat dan lambat sekali, ini kira-kira pengulangannya harus berapa kali Pak Ustadz? Karena kalau kita posisinya belajar bersama-sama, kan tidak hanya mereka saja gitu yang perlu belajar, tapi juga ada orang lain. Sementara kondisinya kan campur gitu Pak Ustadz, jadi berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya agar yang, mohon maaf ngomong, yang lambat dan lambat sekali ini ya tetap bisa mengikuti, tapi yang cepat belajar dan yang sedang ini juga nggak terlalu lambat belajar, ya maksudnya kayak kalau kita nungguin yang lambat kan kasihan yang cepat sama yang sedang nih gitu kan, karena mereka nggak selambat itu. Tapi kalau kita mau cepat, kasihan yang lambat dan lambat sekali. Nah ini kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan ya, dari apakah semua tanda diterima amal berdasarkan bersamaan atau salah satu atau bertahap, kemudian jika selalu merasa amalannya kurang, apakah itu termasuk overthinking gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi ada ketika belajar bersama gitu ya, misalkan dalam kelas gitu ya. Ada yang kecerdasannya atau mungkin penerimaannya cepat, ada yang lambat juga. Itu gimana sih untuk menyamakan ritme gitu? Berapa lama, perlu berapa kali pengulangan dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Saya izin menjawab ya. Yang pertama berkaitan dengan tanda diterimanya amal. Sekali lagi, sebagaimana yang kami pahami bahwa sejatinya kita tidak pernah tahu amal kita itu diterima atau tidak. Kita hanya bisa mengamati tanda-tandanya, dan ini adalah penyampaian para ulama seperti itu. Dan di sini 4 tanda itu tidak disebutkan merupakan urutan atau keseluruhan, tetapi disebutkan secara terpisah-pisah. Bahkan tidak semuanya bagian dari Al-Quran, tidak semuanya dari hadis. Ya. Di sini juga ada perkataan ulama, itu pun berbeda-beda. Ada Ibnul Qayyim al-Jauzi, ada Natailah Iskandari, dan seterusnya. Maka saya rasa walau alam sekali lagi, tapi salah satu tanda tersebut ada saja, itu kita bisa husnuzon bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin mengulangi sekali lagi
bahwa salah satu tanda tersebut ada saja, kita bisa berhusnuzon bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan dengan overthinking tadi, sejatinya yang over itu di dalam Islam tentu kurang asan ya, kurang tepat. Kita itu bersifat, sikap yang seringkali kita miliki itu adalah keseimbangan, tidak terlalu berlebihan. Misalkan kita memikirkan amalan-amalan kita ini sudah banyak atau sedikit, itu hal yang bagus. Tetapi kalau berlebihan, sampai kita putus asa, merasa Allah sebanyak apapun amalan saya tidak akan bisa mengantarkan saya ke surga. Nah, ini kan sudah over ya, berlebihan. Sehingga dia putus asa, kemudian dia khawatir akan hidupnya, masa depannya. Maka ini yang tidak tepat. Di dalam Islam kita memahami bahwa akhlak seorang manusia, seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seimbang dalam hal khauf wa raja. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita takut dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya, tetapi kita juga punya harapan karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita, Allah Maha Pemaaf, sehingga kita bisa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah letaknya harapan. Meletakkan hati agar seimbang antara roja dan khauf ini yang patut untuk difahami dan juga dilakukan oleh seorang mukmin. Seperti itu ya. Tidak over, tidak berlebihan, dan juga tidak merasa selalu kurang seperti itu. Kemudian bertahap dalam belajar. Pengulangannya sampai berapa kali? Pertama kita pahami dulu yang disampaikan di sini nih, bahwa ketika asro ayatin disampaikan tadi, itu mencari maknanya, ma'anihinna, dan juga amal yang ada di dalamnya. Mencari makna-makna yang terkandung di dalam 10 ayat tadi, dan juga amal-amal yang ada di dalamnya. Maka setelah belajar 10 ayat, dicari amalannya yang bisa dikerjakan, baru beranjak ke 10 ayat lainnya. Nah, 10 amalan ini tidak disebutkan diamalkan atau tidak. Memang sebaiknya setiap ilmu itu diamalkan. Tetapi setidaknya jadi inventaris amalan yang akan dilakukan, sehingga bisa beranjak ke 10 amalan lainnya. Dan mengulangnya atau mengulang 10 ayat tadi itu sampai berapa kali? Ya sampai ketemu 10 atau sampai ketemu amalan-amalan yang bisa dilakukan dari 10 ayat tadi. Kalau konteksnya belajar, ya berarti sampai bisa menimbulkan perubahan sikap atau perubahan perilaku dari murid atau dari individu. Lantas bagaimana kalau kelasnya bersama? Nah, ini metode pendidikan atau metode manajemen kelas yang terjadi hari ini ya. Di masa lalu memang pembimbingan itu sifatnya ada taklim, ada tarbiyah. Kalau taklim itu bisa sangat umum seperti ini taklim, metode yang kita sedang sampaikan. Tapi juga ada bimbingan yang dilakukan secara intensif oleh orang-orang tertentu. Dan di sini peran guru yang sangat dekat ya, bukan guru pelajaran seperti itu. Misalkan guru wali kelas atau hari ini bisa kita istilahkan mungkin pembimbing, konselor, atau guru pendamping khusus bagi yang lambat belajar seperti yang disampaikan tadi. Maka disampaikan dalam proses pendidikan ini setidaknya ya diulang-ulang terus sampai orangnya bisa berubah. Kalau terbatas waktu, karena kita hari ini terbatas waktu ya, 1 tahun harus mencapai beberapa materi, maka kita minta guru pendamping untuk yang lambat belajar tadi. Sehingga orang-orang yang lambat belajar juga bisa didampingi untuk segera berubah, untuk segera mendapatkan buah dari pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, ini setahu saya ya, tetapi juga mengingat konteks hari ini di mana pendidikan juga tidak semudah itu mencari apa namanya
mencari guru pendamping, atau lambat belajar juga tidak dianggap sepenuhnya lambat belajar, atau pembagian kelas yang memang tidak sesuai dengan kapasitas murid dicampur sedemikian rupa, maka kita usahakan semampunya. Kita ikhtiarkan semampunya atas perbedaan-perbedaan yang ada di antara murid-murid kita. Dan ini juga membutuhkan kesabaran. Diulanginya ya di kelas tetap lanjut, mungkin di luar kelas bisa diulangi lagi ke anak-anak tadi. Kalau alam besar, saya kembalikan ke MC. Baik, jazakallah khair Ustaz jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Kak Iza. Mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir mungkin. Apakah ada dari Bapak Ibu Iwanawat sekalian? Baik, sepertinya tidak ada ya pertanyaan lagi. Baik, kalau begitu Bapak Ibu Iwanawat sekalian, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya, kurang 5 menit, maka kita cukupkan untuk materi pada malam hari ini ya, dari pertemuan ke-8. Alhamdulillah kita sudah 2 bulan ya berjalan, berarti ya ini dibersami oleh Ustaz Evan dalam belajar mendidik dari teladan terbaik, bincang buku Muhammad Sang Guru, karya Syekh Abdul Fattah Abu Buddha yang diselenggarakan oleh Jogja Family Center, didukung oleh PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutesia, Iklon, Kitamart, Rumah Mesin, Zikron Studio, Wonderful Umroh, dan juga Rihal. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk senantiasa belajar gitu ya, bersedia untuk belajar, kemudian kita juga diberikan uh, nikmat yang bisa mengajarkan apa yang kita terima gitu ilmunya untuk diajarkan ke saudara-saudara kita yang lainnya. Begitu. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita beristighfar bersama-sama sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, untuk informasi-informasi yang lainnya nanti kita juga akan share ya linknya Bapak Ibu di grup. Nanti juga akan ada rangkuman atau link YouTube yang kita sudah pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 pada hari ini gitu ya. Nanti jika Bapak Ibu juga ingin berdiskusi sangat boleh untuk melakukan chat di grup WhatsApp, di mana di sana juga ada Ustadz Evan di dalamnya. Gitu nggih. Baik, kami dari tim Jogja Family Center undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Record.